Halo Bapak Ibu, saya Lastri Putri Risma Uli, CGP Angkatan 8 SMP Talenta Kabupaten Bandung, akan melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Melalui aksi nyata ini, diharapkan semakin banyak pemahaman budaya positif yang tersampaikan pada rekan kerja di sekolah. Mari kita simak videonya. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Sudah sarapan? Sudah gorengan. Oke ya. Kamu makan gorengan? Sedikit. Oke. Bapak Ibu, kita akan langsung mulai untuk kegiatan hari ini. Kita akan menyebarkan pemahaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kita akan langsung mulai saja kegiatan ini supaya efektif waktu. Jadi kita akan awali dulu dengan berdoa. Minta tolong Pak Adrian boleh untuk memimpin doa. Boleh ke depan saja Bapak. Iya. Supaya apa yang kita lakukan sepanjang hari ini benar-benar terberkati ya. Dan apa yang disampaikan ini bisa jadi bekal untuk membimbing siswa kita. Boleh, silakan Bapak. Boleh di sini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak yang makasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan yang boleh kami terima pada hari ini. Bapak, berkat kegiatan kami hari ini, kami akan mendengarkan pemahaman tentang budaya positif. Berkatilah kami para guru agar kami dapat menyebarkan budaya positif ini kepada peserta didik kami, sehingga kiranya peserta didik kami mendapatkan manfaatnya dan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami selalu Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Adrian. Mantap. Supaya ini dapat menjadi bekal ya untuk kita mendampingi siswa. Jadi Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mulai ya. Sebelum kita mulai langsung masuk ke materi, jadi kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Talenta Pak Yaya untuk waktu dan kesempatan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Uli. Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya. Pada hari ini kita bersyukur Bapak Ibu ya, salah satu teman kita sedang proses untuk jadi guru penggerak ya. Dengan proses ini tentunya banyak hal yang baik, banyak hal positif, banyak ilmu-ilmu juga yang pasti akan berdampak bagi kita semua ya. Dan salah satunya pada hari ini kita akan sama-sama bersama Bu ini akan membahas seperti apa sih budaya positif ya. Tentunya budaya positif ini sangat penting ya, sangat penting di lingkungan kita sebagai guru maupun ketika kita ada di dalam kelas ya, ketika kita berinteraksi dengan para siswa. Jadi budaya positif ini tentunya terjadi di lingkungan kita sebagai para pendidik, kemudian juga interaksi kita dengan orang tua, dan juga harus terjadi ketika kita melakukan interaksi dengan para siswa. Mungkin kita semua sepakat dengan sesuatu yang positif pasti hasilnya juga positif gitu ya. Amin ya. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan di lingkungan kita, ada pikiran yang positif, kemudian ada budaya-budaya yang positif, tentunya akan menghasilkan juga hal-hal yang positif yang kita rasakan di dalam interaksi kita, baik sebagai guru dengan guru maupun dengan para siswa gitu ya. Jadi memang dengan budaya yang nyaman, budaya yang betul-betul istilahnya kondusif bagi kita, tentunya kita pun bisa menjadi tim yang baik ya, tim yang solid. Dan tim yang solid itu bisa terjadi kalau kita pun bisa istilahnya punya budaya-budaya yang baik, kita bisa saling menghargai, bisa saling memahami, bisa saling mengerti teman-teman kita. Kemudian juga ada motivasi dari dalam diri kita ya. Nanti mungkin Bu Uli juga akan menyampaikan kalau kita itu melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuai dengan aturan itu apakah karena kita ingin dinilai atau memang ini dari inner motivation kita gitu ya, dari hati kita karena ingin kita bertindak sesuatu yang baik gitu ya.
Itu kan sesuatu yang mungkin jadi bahan refleksi kita, Bapak Ibu ya. Kemudian apakah kita juga sebagai seorang guru sudah istilahnya membawa aura positif kepada para siswa di kelas gitu ya. Apakah kita juga bisa membuat istilahnya sesuatu yang baik, budaya positif di kelas ketika kita mengajar? Apakah interaksi yang kita lakukan, ya komunikasi kita, atau misalnya cara kita melakukan suatu aktivitas itu adalah sesuatu yang positif? Ini adalah sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu ya. Sangat penting ya, karena saya dari awal sudah menyampaikan kalau sesuatu yang kita bangun dengan positif, ada budaya positif yang terjadi, tentunya hasilnya pun akan lebih baik gitu ya. Kita mungkin sama-sama istilahnya berusaha untuk menertibkan anak misalnya ya. Ketika kita melakukannya dengan hal yang positif gitu ya, dengan kata-kata positif yang membangun, itu kan akan jauh beda gitu. Ketika kita istilahnya sama-sama menertibkan, tapi gayanya yang berbeda gitu ya, dengan kata-kata yang negatif, dengan judgement dan sebagainya. Mungkin hal-hal yang seperti itu tentunya menjadi bahan evaluasi dan refleksi kita pada hari ini, dan kita berharap kita dapat banyak hal gitu ya dari Bu Uli ini. Tentunya Bu Uli juga sudah mendapatkan materi-materi ini di calon guru penggeraknya, dan tentunya pada hari ini salah satu istilahnya tugas juga mungkin dari calon guru penggerak itu ya, untuk istilahnya menularkanlah ilmu-ilmu Uli yang dia dapatkan agar betul-betul juga di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan guru maupun dalam interaksi di dalam kelas bisa terbangun budaya positif yang tentunya bisa lebih memaksimalkan upaya kita untuk mendidik anak-anak kita ya. Jadi teman-teman, kita selamat mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Semoga banyak hal yang baik, yang bermanfaat yang bisa kita peroleh pada sesi 1 jam ini ya. 1 jam lebih ya, 2 jam. Jadi selamat mengikuti ya teman-teman ya, dengan semangat, dengan istilahnya mengikuti setiap proses yang diberikan agar kita pun dapat hal yang baik ya. Semoga semuanya lancar. Kita berdoa Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Yaya untuk sambutannya. Teman-teman, berarti kita akan langsung memulai kegiatannya. Harapannya banyak sekali nanti informasi, jadi menguatkan teman-teman. Karena saya yakin sebenarnya budaya positif teman-teman sudah tahu, sudah sadar, sudah melakukan malah. Hanya mungkin kali ini di-refresh kembali, biar panas lagi ya, biar nanti kita semakin optimal untuk pendampingan siswanya. Jadi teman-teman, kita akan mulai, harapannya 60 menit ke depan. Jiwa teman-teman, pemikiran teman-teman bisa ada di sini ya, dan ini nanti bisa kita bawa ke kelas, ke siswa kita. Jadi terima kasih, kita akan langsung mulai. Oke, Bapak Ibu, habis sarapan ya? Yang gerak sedikit lah ya, gerak sedikit ya Bapak Ibu. Oke, kita gerak dulu sedikit ya sebelum kita mulai. Wah, tepuk-tepuk aja dulu lah ya, yang ringan dulu ya. Oke. Kita tepuk-tepuk dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kemarin waktu saya coba pas di MPLS ternyata lebih ke prokannya. Jadi sekarang kita coba ya. Jadi kalau nanti saya bilang tepuk 1 gini, 5 kali ya Bapak Ibu ya. Coba yuk, tepuk 1. Mantap ya. Kalau kata teman saya yang lagi buat YouTube itu mantap coy gitu ya. Oke, kalau ada tepuk 2 gini Bapak Ibu. Hey, pakai kanan. Hey, tepuk orang sebelah kanannya, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Hey, ada tembok di sebelah. Ya, ini nggak ada orangnya. Tepuk ya, hey. Ya, kita coba ya. Tepuk 2. Hey, hey. Suaranya kalau yang ibu-ibu, hey. Kalau bapak-bapak, hey, gitu ya. Oke, sekarang kalau tepuk 3. Hai, ke kiri. Oke ya, tepuk 3. Hey, hey. Nah, mulailah di sini Bapak Ibu. Ketika 1, 2, 3 bergabung, ya kita lihat ya. Kita coba ya. Oke, jadi kalau tepuk 1, mudah-mudahan saya fokus ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, 2, 3, oke, berarti nggak gitu ya. Nah, berarti kalau saya bilang tepuk 1, 2, 3 berarti hey, hai, oke. Jangan pabaliut Bapak Ibu ya, jangan pabaliut. Kita cek fokus dulu ya, energi tadi dari
Ada yang ya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Mikir nih, yang susah yang mana? Oke. Tepuk 3. Tepuk 3 kali. Hai. 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 Tepuk 1 3 kali. Mantap. Ya, ada lebihnya nggak Pak? Terima kasih Bapak Ibu, berarti sudah mulai fokus. Oke. Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semua. Aduh, Bapak Ibu yang semangat hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai dengan kegiatan menyebarkan pemahaman. Serius banget Bapak Ibu. Tetap santai ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan masuk dengan budaya positif. Kita next ya Bapak Ibu ya. Oke, budaya positif itu apa? Budaya positif itu nilai, keyakinan, kebiasaan yang berpihak pada siswa. Intinya satu, berpihak pada siswa sehingga siswa dapat tumbuh menjadi pribadi, kalau di sini dibilang bertanggung jawab, kritis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi pribadinya baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tidak ada komplain ya bahwa profil pelajar Pancasila itu udah sangat baik. Ya, bertakwa. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ada apa lagi Bapak Ibu? Berkebinekaan, kebinekaan global, apa lagi? Bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong. Gak ada yang salah dengan profil pelajar Pancasila. Semua kita sepakat ya bahwa kalau ini sudah ada di dalam diri siswa itu sudah sangat luar biasa. Jadi tugas kita adalah gimana caranya supaya kita menciptakan budaya supaya nilai-nilai ini keluar. Kalau sekarang sudah dibantu dengan ada kegiatan P5 ya. Tapi selain di P5, kita akan bangun lagi budayanya dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Intinya satu, berpihak pada siswa. Nah, Bapak Ibu, sedikit ya. Jadi disiplin itu, budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin positif. Jadi disiplin kan dari kata disiplina artinya belajar. Belajar ya Bapak Ibu ya. Ini memacu pada kemampuan untuk mengontrol, memilih. Ya, sehingga apa yang dipilih itu bisa sesuai dengan nilai kebajikan, nilai yang baik pada diri siswa dan dilakukannya dengan penuh tanggung jawab dan harapannya adalah ini yang penting. Yang mana coba? Yang ini, tanpa terperintah orang lain, artinya motivasinya dari dalam diri. Ini harapan kita sebenarnya, harapan kita bahwa pendidikan ini kita biasakan, tapi lambat laun ini menjadi nilai motivasinya jadi dari dalam diri. Nah, kita next lagi ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ngomong disiplin, maka berperanlah ada posisi kontrol guru. Oke, Bapak Ibu, kalau dari bahasanya mungkin Bapak Ibu tahu ya cirinya ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penghukum, ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita coba ya Bapak Ibu ya, kita coba. Apa itu tipe penghukum, tipe pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer pada satu kasus yang sama. Oke, setelah itu nanti kita bisa kembangkan di kasus yang lain. Jadi Bapak Ibu yang pertama ini, kasusnya satu, ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau tipe guru penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Saya rasa di sini tidak. Kita tidak pingsan, betul, pingsan. Saya rasa di sini tidak. Oke, ya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ya, biasanya kalau pembuat merasa bersalah itu menggunakan nada yang tidak keras, tapi membuat orang merasa, aduh saya salah. Jadi biasanya nadanya turun. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ya, kayak ini adalah tipe pembuat merasa bersalah. Jadi anak merasa, aduh saya mengecewakan wali kelas saya, aduh saya mengecewakan guru saya. Ini adalah tipe yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tipe teman. Biasanya kalau tipe teman itu berbicaranya santai. Ya, ayo dong ikuti aturan
aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah tipe teman ya. Kemudian ada tipe pemantau. Kalau tipe pemantau itu adalah sesuai saja dengan konsekuensi yang sudah ada di sekolah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau sesudah upacara silahkan kamu beli atributnya. Jadi sesuai dengan aturan sekolah. Ya, itu adalah tipe pemantau. Dan ada satu lagi, ini adalah tipe yang diharapkan benar-benar nanti kita mulai bergeser ke arah sini. Ya, adalah tipe apa? Tipe manajer. Jadi tipe manajer itu mengarahkan siswa mengetahui kesalahannya, meminta siswa supaya menemukan solusinya dan membantu siswa untuk melaksanakan solusi itu. Jadi, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ya. Jadi gimana cara memperbaikinya? Solusinya apa? Ayo dilaksanakan. Ini adalah harapan ya, cita-cita bahwa kita semua nanti akan masuk ke sini. Bapak Ibu, ketika saya dapat materi ini, itu ada pertanyaannya di LMS. Menurut Bapak, dan ada di video YouTube saya pun ada. Ditanya, selama ini Bapak Ibu pribadi itu tipenya yang mana? Saya menjawab, saya itu tipenya adalah pembuat merasa bersalah pada beberapa ketentuan, pembuat merasa bersalah pada beberapa ketentuan pemantau, pada beberapa ketentuan manajer. Jadi masih ada terbawa tipe kontrol guru yang lainnya. Tapi harapannya ketika kita siswa ada masalah, semuanya bisa bergeser ke sini. Ada satu pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu menjawab, tapi Bapak Ibu coba renungkan, saya ada di posisi yang mana ya? Kalau kasusnya lagi seperti ini, saya ada di posisi kontrol yang mana? Mungkin nggak? Misalkan nanti posisi kontrol Bapak Ibu adalah penghukum. Mungkin nggak ya kalau kasus ini kejadian nanti ke depannya, bisa nggak ya saya coba ubah supaya posisi saya sebagai manajer? Bapak Ibu tidak perlu jawab karena ini bersifat reflektif. Coba Bapak Ibu ada di posisi kontrol mana? Itu ya. Jadi sebenarnya kegiatan diseminasi ini memang menyebarkan pemahaman, tapi lebih ke nanti ke Bapak Ibunya ke reflektif. Oke, berarti apa yang harus saya lakukan? Ini dia ya, posisi kontrol guru. Oke, kemudian apa lagi? Jadi berkaitannya dengan disiplin positif, posisi kontrol guru. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ini harapannya kalau posisi manajer. Posisi kita sebagai manajer di pembelajaran adalah ini. Jadi di sini ya, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, mendukung mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi, ya. Dan ini memungkinkan juga siswa kalau sudah terlatih jadi manajer untuk dirinya sendiri, jadi bisa mengelola diri sendiri. Ya, ini adalah harapannya. Misal kalau Bapak Ibu kayaknya belum deh untuk sampai ke posisi manajer. Bapak Ibu namanya tadi adalah belajar. Ayo bergeser pelan-pelan. Jadi paling tidak kalau sudah tahu, jadi mulai Bapak Ibu refleksikan, ayo geser pelan-pelan. Saya juga sama, di sini bukan lebih pandai, bukan, tapi ayo sama-sama belajar. Kan tadi intinya adalah belajar. Ya, kita next ya Bapak Ibu. Apalagi yang akan dibahas di disiplin positif atau budaya positif? Ini dia, motivasi perilaku. Bapak Ibu ada 3 jenis motivasi perilaku ya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut dihukum. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Saya pengen mengerjakan itu supaya nanti saya jadi juara 1. Nanti saya dapat hadiah dari orang tua saya, dari guru saya. Itu imbalan atau penghargaan. Dan 2 motivasi ini itu adalah ekstrinsik dari luar. Ya, Bapak Ibu kalau motivasi ekstrinsik ya dari luar, kalau tidak ada yang nanti memotivasi, biasanya akan tidak dilanjutkan. Jadi harapannya bisa ke motivasi yang di bawah, yang intrinsik. Jadi merasa ya memang seharusnya seperti itu. Saya mau menghargai diri saya sebagai orang yang disiplin, yang punya tanggung jawab, yang punya integritas. Harapannya bergeser ke sini. Lewat apa? Biasanya kalau di sekolah lewat pembiasaannya. Datang pagi, doa pagi, doa Angelus. Kalau biasanya kalau ada bel Angelus ya, anak
tidak jadi beban, gitu ya. Nah, coba kita next ya Bapak Ibu. Sekarang dari sini, ayo saya ajak Bapak Ibu coba kita kenali siswa kita. Mari kita diskusi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi apa aja Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan hukuman, ingin penghargaan, atau motivasi dari diri. Pertanyaannya adalah, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid kita? Menghindari hukuman. Ya, Bapak Ibu, berarti kalau memang motivasi lebih banyak di menghindari hukuman, mulai kita geser. Mungkin kerasa karena di awal ya, kan ini masih bentuk pembiasaan ya, setelah mereka libur panjang, harapannya mungkin setelah nanti 1 bulan, ya, 2 bulan, sudah terbiasa muncullah motivasi intrinsik. Jadi tidak perlu lagi ada menghindari hukuman. Jadi karena sudah terbiasa, terpola. Itulah makna dari pembiasaan di sekolah. Supaya mengarah, jadi menghargai diri dan memang itu adalah aturannya. Ya, bertanggung jawab dan disiplin pada diri sendiri. Bapak Ibu, ini kalau siswa. Sekarang diskusikan ini untuk Bapak Ibu. Pertanyaan ini pun ditanyakan pada saya. Dan saya juga menjawab. Bila di sekolah tidak lagi ada aturan memberikan surat teguran bagi karyawan. Kalau kita mungkin DP3 ya. Tidak ada DP3 ya, tidak ada DP3 keterlambatan. Terus tidak ada atasan yang memberikan ada penghargaan atau karyawan terbaik. Tidak ada penghargaan. Karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, yang ini ada yang mau jadi relawan. Kalau Bapak Ibu gimana? Ada? Oh, Bu Ami, silakan. Boleh. Ya. Yes. Ayo, tepuk tangan dulu buat Bu Ami. Yes. Boleh? Di samping saya. Oke, kalau dari saya mulai saya pasti akan datang tepat waktu. Pertama, karena mengajar merupakan tanggung jawab saya. Gitu. Jadi anak-anak kan pasti juga datang tepat waktu ya. Saya juga gurunya harus datang tepat waktu. Begitu. Pak yang paling happy kalau dengerin. Mantap, terima kasih Bapak Ibu. Sambil tepuk tangan. Oke, ada Bapak Ibu lagi. Kalau Bu Ami tepat waktu. Ya, ada Bapak Ibu lagi. Pak Uno boleh? Boleh, Pak Uno boleh. Pak Uno boleh. Pak Uno ayo begini ya. Ya. Apa Bapak Ibu kita sambil santai ya. Pak Uno, apakah Pak Uno akan datang tepat waktu sekalipun kamera Pak Uno ya ke film. Kalaupun misalkan tidak ada penghargaan dari sekolah ataupun tidak ada hukuman apabila keterlambatan. Jelas dong. Tetap itu penting. Ya, kita kan figur ya, figur dan ditiru. Jadi ketika kita tepat waktu, ya seperti Bu Ami bilang, ya juga harus tepat waktu. Seperti rambut misalkan, contoh yang baik. Rambut pendek kita nggak mungkin juga rambut pendek ketika rambut kita panjang. Sebenarnya waktu seperti itu. Yes. Ya kalau nggak dibayar ya kan? Iya, tidak ada hukuman. Nanti ikhlas. Ikhlas mantap. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, 2 guru sudah menyatakan itu. Sekarang saya coba pilih satu. Kenapa? Karena jujur, ibu ini suka datang sebelum saya datang. Padahal ya, menurut security di depan saya datangnya juga sudah cepat. 6.12 saya datang sekolah, ya 6.14. Tapi ibu ini suka datang lebih dahulu dari saya. Kenapa ini ya? Penasaran. Oke, Ibu Yeni silakan mulai ke depan. Jangan nginep di sekolah. Oke, Bu Yeni, boleh. Kalau prinsip saya, boleh kalau misalnya sudah beres di rumah, saya nggak mau menunggu lama-lama karena kalau misalnya telah sedikit pasti akan macet. Saya menghindari itu. Lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu. Benar Pak, lebih baik menunggu daripada ditunggu, yaitu adalah moto kita hari ini kan. Terima kasih Bu Yeni, tolong diberikan tepuk tangan. Ini sekaligus penguatan untuk Bapak Kepala Sekolah, karena dari tadi Bapak Kepala senyum-senyum
seperti itu berarti motivasi Bapak Ibu sudah dari dalam diri. Ya, mau jam berapa ya udah datang ke sekolah itu ya memang sudah tugas, atau kalau tadi kata Pak Ono digugu ditiru harus jadi contoh. Mau negur rambut ya berarti kita juga harus benar dulu rambutnya. Ya, oke, kita next ya Bapak Ibu. Jadi itu motivasi perilaku manusia. Oke, kita belajar lagi. Oke, ya. Oke, kita next ya Bapak Ibu ya. Nah, masuklah ke materi berikutnya Bapak Ibu. Yang dipelajari adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika saya belajar kebutuhan dasar manusia ini, saya juga diajak berpikir, kalau misalkan siswa, ya kita ngomong siswa ya Bapak Ibu, kalau siswa ketika dia ada masalah, berarti biasanya ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dan ini bukan hanya siswa, semua manusia. Saya, Bapak Ibu, sama. Ketika saya marah misalkan, kenapa sih? Apa ya? Karena kita pribadi yang dewasa, kita bisa refleksi diri lebih mudah. Ya, tapi ketika itu ada di anak-anak, biasanya kita sebagai orang dewasa yang membantu mengarahkan. Kalau mereka memang belum bisa merefleksikan dirinya. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita butuh makanan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini dasarnya. Ya. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin diterima oleh lingkungan, ingin disayangi, ingin tetap terhubung dan terkoneksi dengan orang lain dan menjadi bagian dalam kelompok. Kalau kita kelompoknya di mana? Kelompok guru, ya. Mungkin kalau kita ada kelompok keluarga, ya. Saya sangat suka itu Bu Uci. Kalau kelompok keluarganya solid gitu, berhubungan terus. Ada keluarga, gitu ya. Jadi kalau siswa gimana kelompoknya di kelas, ya kan? Ya kalau skop kecilnya kelompok ketika dibagi kelompok di kelas, siswa juga ingin ada kelompok dengan keluarganya di rumah. Jadi ingin ada rasa untuk diterima, untuk disayangi, ya. Menyenangkan kan Bapak Ibu kalau disayangi ya. Jadi ini juga kebutuhan dasar hidup. Kemudian penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, prestasi, keinginan untuk diakui oleh orang lain, didengarkan dan meninggalkan pengaruh. Ini juga ternyata adalah kebutuhan dasar hidup. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan itu apa? Kemandirian. Kita punya pilihan. Kita bisa mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi kebebasan untuk memilih. Ini juga termasuk kebutuhan dasar hidup. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Lihat happy banget lihat anak-anaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi mencari kesenangan, bermain, tertawa, antusiasme, itu adalah kesenangan. Wah, ada apa gue? Ada apa tuh di situ ya? Jadi Bapak Ibu, bukan hanya siswa, kita juga. Bapak Ibu, tadi pagi sudah ada kuesioner ya? Nah, sebenarnya kuesioner itu mengarah ke sini. Bapak Ibu, ketika siswa ada masalah, sebagai orang dewasa terkadang kita langsung tahu, oh masalahnya ini, dan kita tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Ya. Tapi ada kalanya kita lupa kebutuhan dasar kita. Tadi katanya kan kalau budaya positif itu artinya semuanya positif. Kalau kitanya menyadari kebutuhan dasar kita, ya, dan kita tahu oh, ini ada kurang, kita refleksikan, harapannya kita jadi pribadi yang utuh untuk anak-anak. Jadi makanya tadi Bapak Ibu sudah mengisi ya kuesioner. Ini adalah kebutuhan dasar hidup. Oke. Ya, coba ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi pertanyaan nomor 1 sampai 40 ya. Ini adalah kebutuhan dasar hidup. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada siswa yang kurang di akademik. Ya akademik ya, mungkin kita ambil contoh satu ya. Di akademik berarti dia kebutuhan dasar manusia penguasaannya kan kurang. Biasanya dia akan mencari cara bagaimana saya mendapatkan ini. Kalau siswanya yang dia bisa positif, puji Tuhan, beralihnya misalkan jadi
di organisasi, bagus. Tapi kalau siswa yang tidak mengekspresikan, mencari solusinya untuk ini, mungkin masalahnya nanti jadi ribut di kelas, ya. Mungkin nanti jadi penguasaannya adalah menguasai teman-temannya secara negatif. Nah, jadi balik lagi nanti kalau misalkan siswa ada masalah, kenapa ya seperti ini? Apa yang kurang nih? Kenapa dia seperti itu? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Gitu ya. Contoh lagi ya Bapak Ibu ya, kasih sayang. Mungkin ada siswa yang di kelasnya cari perhatian. Wah, semua nih sayang. Mungkin saja karena rasa kasih sayangnya tidak diterima di rumah. Kalau seperti itu, kita yang di sekolah yang coba memenuhi ini. Didekati, diajak komunikasi. Jadi kalau setiap ada masalah, biasanya ada masalah nih di antara yang kelima ini. Ya, oke Bapak Ibu. Nomor 1 sampai 40 yang ada di kuesioner Bapak Ibu itu tidak berhubungan dengan bertahan hidup ya, karena ini sifatnya Ibu, boleh tidak terpenuhi, boleh ini tempat tinggal masih ngontrak, gak bisa bagi bantu. Kita akan bahas ini ya, yang kasih sayang dan diterima, menguasai kebebasan dan kesenangan ya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat jumlah skornya. Bahkan pada tindak lanjut, hasil Bapak Ibu sebenarnya bisa dipetakan untuk membantu Bapak Ibu ada solusi, kecuali yang ini ya. Ya kita ngebahas ya. Bisa bantu solusi Bapak Ibu nih. Apa yang kurang? Misalkan kesenangan. Ada ya? Ayo, misalkan cari temen yang nanti kita kurang kesenangan deh. Ayo, misalkan nanti akhir bulan yuk kita naikkan levelnya, misalkan jalan-jalan, makan bareng, itu bisa. Ya, coba ya, Bapak Ibu udah ya. Bapak Ibu coba cek nilai yang tertingginya, sudah? Nilai yang terendahnya, sudah. Kita bahas. Berarti Bapak Ibu sebenarnya kekurangannya di mana? Ini dia juga. Nomor 1 sampai 10 itu adalah kurang adalah kasih sayang dan rasa diterima. 11 sampai 20 adalah penguasaan. 21 sampai 30 kebebasan. 31 sampai 40 kesenangan. Sebagai pribadi, Bapak Ibu bisa tahu nih, ternyata saya kurang di kesenangan. Maka Bapak Ibu sebagai pribadi dewasa tahu nih, berarti gimana cara saya menaikkan, entah kumpul dengan keluarga, ya, entah nanti mengambil waktu sejenak untuk me time, mungkin istilahnya, ya, oke? Kalau misalkan kurang kasih sayang dan rasa diterima, ya, coba semakin dekat dengan kelompok, misalkan dengan keluarga, atau kalau di sekolah dengan guru-guru, supaya ini dapat terpenuhi. Kurang bebas. Oke. Bapak Ibu, ya. Dan saya lihat di sini Paniko sibuk hitung, pakai kalkulator biar tepat katanya ya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu gak apa-apa, ini nanti dikasih ke Bapak Ibu juga boleh. Ya, materi ini nanti dikasih ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa ini dikasih sama Bapak Ibu jujur? Karena saya pun sebelum Bapak Ibu ngisi, saya sudah ngisi. Dan saya refleksi, ini kurang. Saya cari solusinya. Ternyata dari diri saya udah saya cobain juga tetap kurang. Maka saya minta bantuan ke Pak Yaya. Saya ngajar udah terlalu banyak. Saya minta bantuan dan dipenuhi ke depan ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu, kita fokus ya. Bapak Ibu, kan kita pribadinya dewasa ya, sudah bisa berpikir. Kalau gini apa ya, saya harus apa cari. Kalau anak-anak didik kita, ada yang sudah bisa, ada yang harus dituntut. Ya, jadi harapannya ketika nanti ada masalah di kelas, lihat ini dia teh kurang apa ya? Di mana saya bisa bantunya? Bapak Ibu berikan sesuai. Contoh, kalau misalkan dia sibuk gitu ya, misalkan dia sibuk cari perhatian di kelas. Ya, sibuk cari perhatian di kelas. Apakah tepat misalkan Bapak Ibu kalau misalkan memberikan dia terus hadiah? Jadi, ya,
nampaknya kurang tepat ya kalau ada anak sibuk cari perhatian kita terus kasih hadiah. Jadi kita bisa menangani anak sesuai dengan porsinya. Sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga melihat, oh saya juga masih harus belajar nih ya. Ya belajar melihat itu kekurangannya apa, masalahnya apa. Jadi saya harus seperti apa. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, Paniko masih sibuk menghitung. Semangat Paniko. Ya jadi itu ya Bapak Ibu, kita sudah belajar satu, posisi kontrol guru, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga ini adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Harapannya Bapak Ibu semoga setelah ini Bapak Ibu tahu solusinya, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya, kebatas yang masih cukup aman. Oke, kita next ya. Ada apa lagi? Nah, ini dia. Bapak Ibu, saya berdiri di sini, saya nggak berani ngomong berdiri di sini kalau saya nggak cobain. Resiko. Jadi saya cobakan dulu di kelas 1 minggu kemarin. Adalah mengenai keyakinan kelas. Ya, boleh peraturan, keyakinan, boleh kesepakatan, keyakinan. Ternyata berbeda. Saya baru belajar Bapak Ibu ya. Dan saya jujur, ketika saya pertama dikasih materi ini, saya merasa tidak yakin sama sekali. Bisa, yakin bisa. Ternyata setelah dicoba bisa dan cepat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut boleh. Bu, inilah informasikan lebih lanjut mengenai keyakinan kelas boleh. Kita bahas sedikit ya. Bapak Ibu, di sini adalah keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Oke. Pengalaman saya sebagai wali kelas ataupun sebagai guru kelas adalah seperti ini. Saya buat aturannya dulu. Saya tampilkan di depan anak-anak. Nah, ini setuju nggak? Ini saya dulu sebelum belajar Bapak Ibu ya. Setuju ya? Ya Bu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini setuju ya? Masuk kelas tepat waktu. Nah, ini setuju ya? Setuju nggak setuju? Nah, setuju ya? Setuju ya? Udah ini kesepakatan kita. Yuk, masuk materi yuk. Dah. Itu yang saya lakukan. Jadi, lewat di sini sebenarnya diacak lagi pemikirannya. Keyakinan kelas itu apa? Yuk kita bahas ya bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Jadi ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak Bapak Ibu. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan itu rinci konkret, keyakinan kelas itu lebih abstrak. Nanti ada contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian adalah pernyataannya universal, jadi tidak spesifik. Ya, kemudian keyakinan kelas itu dibentuk dalam bentuk positif. Jadi tidak ada misalkan kayak gini. Biasanya kalau yang negatif di kesepakatan kelas, misalkan tidak berkata kasar biasanya ada ya. Tidak berkata kasar. Lebih baik dijadikan positif karena biasanya kalau otak manusia diingatnya bukan tidaknya ya berkata kasarnya. Kasar gitu ya. Jadi diubah jadi kalimat yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Oke, keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan kelas dan semua warga kelas berkontribusi. Ya, kemudian ini dia perbedaannya. Keyakinan kelas itu ditinjau dari waktu ke waktu. Bu, kapan ditinjaunya? Awal semester bisa, nanti ganti semester bisa. Kalau ditinjau lagi kapan? Kalau ada masalah di kelas bisa. Jadi tidak ada aturan bakunya, tergantung kebutuhan di kelas. Bapak Ibu saya sudah coba ini di kelas yang saya ajar, ya. Ini Paniko waktu itu membantu saya untuk merekam videonya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat videonya boleh. Karena jujur untuk keyakinan kelas ini tidak lama ya bikinnya. Karena saya menggunakan langsung aplikasi. Boleh saya tidak punya aplikasi ClassPoint, pakai sticky note juga jalan. Ya, jadi bukan terpatok pada aplikasinya. Ya, jadi pakai sticky note jalan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu keyakinan kelas itu segini. Dan Bapak Ibu, sebelum masuk ke sini, karena ini masih kelas 7, ya, biasanya mereka masih malu-malu, takut sama guru. Jadi saya ajak main supaya mereka membuka, oke, guru saya ternyata bisa saya kasih
jawabnya 1. Dari hasil survei, jawabnya adalah kelas yang seru. Ini juga saya jadi refleksi. Dari kelas 7A sampai 7E, hampir rata-rata semua anak pertama kali ngomong adalah kelas yang seru. Seru itu gimana, nak? Itu diolah ke anak. Nah, kemudian kalau ini saya pakai aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi mereka pakai kelas poin, mereka pakai kelas poin tuh. Ada kelas yang rusuh, seru, membahasakannya mungkin ya Bapak Ibu ya. Kelas yang asik tuh, asik. Coba lihat Bapak Ibu, semua anak pengen kelas yang asik. Kalau memang itu impiannya mereka, kenapa nggak kita coba fasilitasi? Bu, kelas yang asik itu apa? Karena di pelajaran IPA, kelas yang ada gamenya Bu, boleh. Ya, kelas yang gimana lagi? Yang ada prakteknya Bu, ayo. Kelas yang kayak gimana lagi? Kelas yang anak-anaknya solid Bu, ayo. Jadi peraturan kelas, bukan peraturan ya, keyakinan kelas ini adalah keyakinan dari siswa. Tugas kita hanya membantu untuk merangkumkan, membantu untuk mengarahkan. Jadi ini mereka nih. Jadi mereka yang ketiga. Ini ada kelas yang apa nih? Asik, seru, akur, menyenangkan. Ya, kelas IPA yang kelas yang asik dan game. Ya, agak kurang ya. Kayak seru, kompak, belajar. Ini kelas impian bagi mereka itu. Maka di kelas tersebut, ayo yuk kita buat ringkasannya bareng-bareng. Ayo. Nah, jadi kita dapat nih kelas yang asik. Jadi kelas kategorinya apa? Serius, santai, pembelajarannya variatif, ya, dan happy. Kelas yang solid, jadi mau berkelompok, menghargai teman, guru, saling membantu, menganggap semua pribadinya berharga. Bapak Ibu sadar atau tidak, saya kosongkan 2 kotak. Untuk apa? Karena nanti kan ada kesepakatan lain waktu. Ayo kita bahas lagi. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan di kelas ada anak yang berantem mungkin di kelas dengan temannya. Saya balik lagi ke sini. Coba lihat, nak, balik lagi ke sini. Yang mana? Yang solid Bu, saya salah. Jadi harus gimana? Jadi tugas kita nanti mengarahkan. Jadi kalau gitu harus gimana? Biarkan anak cari solusinya. Kalau memang solusinya belum tepat, kita arahin lagi sampai dia menemukan solusi yang tepat. Jujur, makan waktu, iya. Tapi sambil belajar. Kita belajar pelan-pelan, siapa tahu dengan semakin kita belajar, ketemu nih caranya yang lebih singkat untuk memadatkan ketika kita harus konsultasi dengan anak. Ya Bapak Ibu ya, boleh keyakinan kelas ini ditandatangan? Iya, ini ditandatangan oleh seluruh siswa. Jadi Bapak Ibu, setiap kelas itu beda. Ini kelas 7E, saya ingat. Keyakinan kelas IPA mereka adalah AS. Asik solid. Ada kelas yang 7A SKS. Beda-beda ya. Kenapa? Jadi keyakinan kelasnya cuma itu. Dan ketika nanti ada apa-apa lagi, ayo bahas yuk, kita bahas yuk. Jadi kita menjalin juga komunikasi dengan siswa. Siswa itu diajak, gak apa-apa kita yang kasih. Yuk, ayo, coba yuk. Kalau kayak gini gimana? Ya, jadi kalau keyakinan kelas 7B SS, seru dan saling menghormati. Ya, keyakinan 7C ada seru, disiplin dan manajemen waktu serta sopan. Jadi semua kelas itu beda-beda. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat boleh. Ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Dan ini ya bisa dibahas terus sama siswa. Boleh enggak kalau mau lihat. Jadi ini bisa terus dilihat oleh siswa. Ya dibahas. Kalau misalkan kenapa kalian gak mau boleh? Yuk kita bahas. Kalau itu kejadiannya banyak ya di kelas, kita bahas di kelas bisa. Ya, ini namanya keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya siswa yakin, guru yakin. Ayo jalan bareng-bareng. Namanya keyakinan kelas. Ya kita next lagi ya Bapak Ibu ya. Dikit lagi. Terus kalau ada masalah nanti gimana, kita akan pakai namanya restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka tahu sadar salah dan mereka kita bantu sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih baik. Ini kata Gosen ya. Kayak kata Gosen tahun 2004. Ya, kayak kita next ya. Bapak Ibu, mungkin Bu Amin tahu ya. Kita buat video ini ya.
Ini yang namanya segitiga restitusi. Ya, jadi ada menstabilkan identitas, yang ini, ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan. Tujuan akhirnya supaya murid jadi pribadi yang jauh di balik. Ya, pribadi yang mandiri, pribadi yang bertanggung jawab. Lalu ini poinnya apa saja, ini dia. Oke, Bapak Ibu, kita coba pakai pengalaman langsung lah ya. Bapak Ibu, pernah tidak kedatangan satu siswa yang ada masalah sambil nangis atau marah-marah? Ya, kalau Bu Dwi sering ya. Kalau Bu Dwi sering ya. Oke. Yang pertama yang akan dilakukan lebih baik adalah stabilkan emosi dulu. Ya. Jadi gimana stabilin emosi? Oke, tarik dulu, terpisah. Oke, kalau dia memang harus minum, kasih minum dulu kan, gitu ya. Jadi menstabilkan emosi itu membuat dia tenang dulu, ya. Termasuk ketika dia misalkan mengungkapkan unek-unek, iya teman saya begini, teman saya. Nah, biarkan dulu, sampai dia lepas dulu, tenang dulu. Oke, kalau sudah, ya. Harapannya setelah dia tenang, ya, kita bisa mulai menggeser dia ke identitas yang sukses, ke pemecahan masalah. Kalau udah gitu kita lakukan validasi tindakannya, Bapak Ibu. Kenapa? Coba ceritakan. Biarkan dia bercerita. Oke. Nah, kalau sudah dia bercerita, coba kita mulai kaitkan lagi. Menurut kamu yang kamu lakukan benar apa salah? Ya. Kalau dia sudah pada tahap, iya sih salah. Berarti sebenarnya dia sudah sadar itu salah. Tapi kalau misalkan dia, tapi kan dia gini-gini, berarti biarkan dulu saja dia bercerita. Ya, oke. Kalau dia sampai akhirnya sudah menemukan, oke salah, yuk coba kita cek. Ini biasanya saya pantau ini Bu Dwi ya, karena suka kalau lagi Bu Dwi itu ada saya sekalian. Oke, udah tahu salah ya? Ya. Kira-kira nih ya, salahnya yang di mana? Iya, harusnya nggak boleh, misalkan tidak boleh pakai sepeda listrik. Jadi ingat ya, atau Dwi senyum-senyum langsung ya. Nggak boleh pakai sepeda listrik. Bahkan Bu Dwi langsung konfirmasi juga ke orang tuanya. Jadi itu melahirkan keyakinan. Jadi nggak boleh pakai sepeda listrik. Terus kalau kayak gitu solusinya gimana? Ada solusi harusnya nggak boleh dibawa. Bahkan ada solusi yang kita minta bantu langsung ke pihak orang tua. Sebenarnya Bapak Ibu udah melakukan ini semua kan? Ya, hanya mungkin sekarang dikuatkan dengan diperkuat lagi ya dengan teori segitiga restitusi. Nah, ini dia jadi Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada masalah diselesaikan, tenangkan dulu, biarkan anak tenang, ya. Kalau sudah seperti itu tanyakan kenapa, oke? Ya, biarkan dia lepas, ya. Berbicara, kalaupun misalkan, contoh ya ada kejadian yang kemarin, bukunya dicontek sama temannya misalnya. Jadi saya marah, terus saya berkata kasar sama teman saya, ribut jadinya. Sampaikan, saya paham kalau misalkan buku kamu direbut, diambil tugasnya, saya kalau ada di posisi kamu pun pasti kesal. Tapi ada batasannya untuk sampai tidak ribut di kelas. Jadi diberitahu salahnya di mana dan harus seperti apa. Harapannya juga nanti keluar solusi-solusi ya dari siswa untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Semua budaya positif bukan hanya melibatkan siswa, bukan hanya melibatkan guru. Sepakat Bapak Ibu? Ada satu lagi, bukan hanya guru, bukan hanya orang-orang di sekolah, ya, dan siswa, orang-orang di sekolah, tapi ada satu lagi yang penting. Apa? Betul, apa? Orang tua. Jadi Bapak Ibu, susah, sulit. Kalau kita akan atur di sekolah, kita bantu anak luar biasa di sekolah, optimal di sekolah, di rumahnya enggak. Maka budaya positif ini supaya menjadi pembiasaan yang baik di rumah, di sekolah, butuh ini, orang tua. Lewat apa Bapak Ibu? Apa? Kolaborasi dan komunikasi. Kalau sekolah akan melakukan apa? Parenting. Bapak Ibu, kita parenting belum 1 bulan pembelajaran udah 3 kali. Betapa inginnya kita kolaborasi sama orang tua. 3 kali, benar ya Bapak Ibu ya? Dengan yang semua
semua dengan yang komplek, yang unit, yang wali kelas. Sampai 3 kali belum satu bulan belajar. Harapannya apa? Ini kolaborasi supaya apa yang kita upayakan di sekolah, hal positif yang di sekolah itu juga di rumah diketahui oleh orang tua. Saya kemarin masuk ketika parenting wali kelas. Ini Bapak Ibu kesepakatan kelas kami, nanti jadwal seperti ini, semua disampaikan ke orang tua supaya apa? Supaya orang tua mengerti dan bisa jalin kolaborasi. Intinya gitu kan ya. Nah Bapak Ibu, kita coba untuk tahun ini kita optimalkan ini kolaborasi dengan orang tua. Ya, saya yakin Bapak Ibu wali kelas sudah sangat sering ya WA, telepon, mama, papa gitu ya. Oke, itu sudah benar dan akan kita terus tingkatkan supaya apa? Supaya hal positif yang kita inginkan pada siswa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik itu benar-benar terjadi di rumah juga. Jadi, ya, ini penting untuk kolaborasi antara pihak sekolah dan juga orang tua di rumah supaya apa? Supaya sinkron dan terbentuk budaya positif. Selesai. Jadi demikian Bapak Ibu untuk pemaparannya. Cek. Padahal 60 menit apa? Ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin yang mau berbagi, boleh 5 menit mungkin ya Pak Yaya ya? Boleh tuh kata Pak Yaya ya. Ada yang mau berbagi, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau kita diskusikan, boleh sekali mumpung kita masih ada waktu ini. Untuk yang keyakinan kelas itu kan tadi disampaikan bersifatnya umum ya. Apakah ini kan lebih mengeruknya yang menentukan dengan wali kelas ya. Jadi akan istilahnya mengatur secara umum keseluruhan kondisi kelas tersebut inginnya seperti apa. Kalau di sebelum-sebelumnya kan kemudian mengerucut ke mata pelajaran. Apakah itu juga perlu dikerucutkan lagi supaya anak-anak tuh kayak yang tadi asik itu seperti apa? Apakah harus ada penjelasan lebih terperinci lagi sehingga anak-anak bisa paham? Oh asik itu seperti itu. Apakah diperlukan tidak? Apakah dari wali kelasnya sendiri itu harus menyampaikan keyakinan kelas ini pada semua Bapak Ibu guru yang mendampingi kelas tersebut atau seperti apa? Terima kasih. Nah ini dia Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sebenarnya bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran, bisa, oleh wali kelas bisa. Tapi untuk wali kelas, untuk keyakinan kelas ini seharusnya ibu-ibu ya, untuk keyakinan kelas ini akan jauh lebih baik dan sangat disarankan supaya diketahui oleh semua warga kelas. Biasanya di print besar, di printnya memang besar Bapak Ibu. Jadi ketika ada apa-apa bisa dilihat, oh keyakinan kelasnya ini. Jadi semua guru harapannya sudah tahu. Tapi kalau Bapak Ibu guru mata pelajaran yang mau membuatnya pun gak jadi masalah. Karena contoh gini Bapak Ibu, keyakinan kelas IPA akan sulit dipakai di keyakinan misalkan keyakinan kelas agama misalkan. Kenapa? Karena kalau di IPA memang banyaknya praktek di lab, ya. Jadi mereka pengennya ya memang ada banyak praktek di lab gitu ya. Jadi berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, apakah harus dijabarkan? Dijabarkan seperti ini Bu. Jadi kalau asik itu kategorinya apa ya Mbak? Nah ini dia. Dan ini berlaku bukan hanya untuk siswa tapi untuk guru juga. Ya, jadi ini adalah keyakinan kelas. Jadi kalau bagusnya Bapak Ibu kalau misalkan membuat keyakinan kelas, kalau saya lihat ya banyak guru-guru yang sudah mengaplikasikan ini, bahkan mereka jauh lebih rapi. Selama 1 minggu di awal pembelajaran mereka buat ini, anak buat ini, nempelin sendiri, masang sendiri. Jadi benar-benar kerasa ini untuk kelas saya. Jadi mereka memahami. Ya, ini dia. Untuk yang keyakinan harus dijabarkan Bu. Karena kalau tidak, nanti asik ini apa? Misalkan asiknya jadi malah ribut terus. Jadi tetap kita yang pandu gurunya. Guru yang harus memandu untuk membuat keyakinan asik. Tapi semuanya dari siswa kita membantu mengarahkan. Kita bantu. Itu ya untuk keyakinan asik. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh. Berarti kalau misalnya KUB itu kan asik dijabarin, berarti asik dalam pemahaman anak.
Misalkan di kelas tuh senyaman apa mereka belajar gitu. Betul. Tapi kalau misalnya di kala nanti sampai masih asik ini membuat kondisi kelas tidak bisa jadi ribut gitu, berarti kita bisa revisi ulang. Gini Bapak Ibu, makanya ya ketika di awal sebelum membuat keyakinan kelas diarahkan dulu. Harus diarahkan dulu. Coba yuk lihat kayak gimana. Jadi seperti nanti ada di videonya ya. Karena 2 GG jadi berarti videonya betul. Jadi ketika ini awal disampaikan kepada anak, sampaikan, yuk keyakinan kelas seperti apa? Semua anak ngomongnya asik, suruh asik udah. Yes. Kita atur. Lalu bagaimana dengan kamu dan hubungannya dengan teman? Iya, nggak berantem kayak gini. Kalau gitu bagaimana hubungan kamu dengan bapak ibu guru? Nah gitu. Kalau gitu sekarang coba kelas yang kayak gimana kalau misalkan berhubungan dengan tugas. Jadi ada kalanya anak masih bingung ya, yang mikir yang umum, kita guru yang mengarahkan. Setelah itu yuk kalau gitu coba impiannya Bu Ami, impiannya Bu Nisa, impiannya Pak Niko, Pak Elgi, ayo ditulis, nanti kita rangkum itu jadi keyakinan kelas bersama. Jadi perannya kita mengarahkan dulu di awal. Jadi supaya tidak melebar. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke. Baiklah. Bapak Ibu, budaya positif ini harapannya nanti Bapak Ibu bisa bawa. Karena jujur, budaya positif ini materinya menyenangkan sebenarnya dan lebih banyak membuat saya itu reflektif. Jadi berpikir, oh iya, jadi saya harus bagaimana? Oh iya, saya harus bagaimana? Jadi nanti materi ini Bapak Ibu boleh misalkan butuh untuk mendalami lagi boleh, mau diskusi lagi boleh, ya, supaya benar kitanya jadi semakin diperkuat untuk pendampingan siswa. Ya, betul ya Bapak Ibu ya, sepakat ya bahwa apa yang kita lakukan berpihak pada murid untuk murid. Jadi kalau kata Pak Nana, lakukan yang efektif ya. Yang efektif adalah untuk murid. Itu saja Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bisa memberikan satu inspirasi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.